telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI Polri yang bertempat di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, di mana kelompok kriminal bersenjata telah menembakkan sebanyak 3 kali tembakan yang berjarak 450 meter di posko pengamanan rawat. Saat ini situasi berhasil diamankan dan dikondisifkan oleh TNI Polri dengan melakukan patroli gabungan di sekitar kota Kabupaten Puncak, dan juga beberapa warga yang merasa takut. TNI Polri juga memberikan pengawalan kepada warga yang tinggal di tempat saudaranya yang berada di Kampung Pancoran. Saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Terus berjuang, negara tidak boleh kalah. Lakukan perjuangan, lakukan langkah-langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Dan kami, pimpinan Polri dan seluruh jajaran yang ada di Polri, siap untuk mensupport apapun yang diperlukan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Papua. Seluruh pasukan TNI Polri bermaksud untuk kembali ke kota Ilaga. Namun dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan, sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan. Aparat TNI Polri kembali baku tembak dengan milisi OPM. Warga mengungsi. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fahiri menyebut kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan anggota TNI Polri di Ilaga mengakibatkan warga mengungsi. Namun saat ini, mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dan situasi Kamtipmas relatif kondusif. Hal ini dikatakan Irjen Fahiri Jumat 7 Mei dikutip Antara. Diakui, dari laporan yang diterima selain sudah pulang ke rumah masing-masing, aktivitas warga juga mulai kembali normal. Walaupun demikian, aparat keamanan masih bersiaga guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Kapolda Papua menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan saat ini kondisi Kamtipmas relatif aman. Kelompok bersenjata dari milisi Organisasi Merdeka atau OPM pada Kamis 6 Mei malam dilaporkan kembali baku tembak dengan anggota TNI Polri di Ilaga hingga membuat warga mengungsi. Anggota TNI dan Polri kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis 6 Mei malam. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahri mengatakan bahwa kontak tembak antara KKB dengan anggota TNI dan Polri di Ilaga tersebut sempat mengakibatkan warga mengungsi. Menurutnya, warga mengungsi setelah mendengar suara tembakan dari kontak tembak anggota TNI dan Polri dengan KKB. Namun demikian, Irjen Fahiri menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas saat ini sudah kondusif. Jenderal Bintang 2 Polri itu menyatakan bahwa warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Berdasar laporan yang diterima, selain sudah pulang ke rumah masing-masing, warga juga mulai beraktivitas dengan normal kembali. Irjen Fahiri menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan saat ini kondisi Kamtipmas relatif aman. Personel gabungan TNI Polri menjaga warga dari kampung Kimak yang mengungsi di kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
sebab kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan penyerangan secara brutal di wilayah tersebut. Komplotan yang dilabeli sebagai kelompok teroris ini terlibat kontak senjata dengan aparat gabungan pada Kamis 6 Mei 2021 malam. Baku tembak ini membuat sejumlah warga takut sehingga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain mengamankan warga, petugas dari TNI Polri sedang mengejar KKB yang sempat memicu keributan tersebut. Kelompok-kelompok itu sudah teridentifikasi oleh tim di lapangan. Aparat gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang berusaha merampas senjata milik petugas di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Ketiga orang yang berhasil dilumpuhkan oleh timah panas itu diduga kuat terafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kerap membuat onar di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Informasi yang dihimpun Viva Militer, penembakan terhadap 3 anggota OPM itu berawal dari upaya pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri terhadap para pelaku penyerangan Prada Ginanjar Arianda, salah satu prajurit TNI AD dari Satuan Batalion Infanteri atau Yonif Raider 400 Benteng Raider yang terjadi di pos peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa pada hari Senin pagi. Prada Ginanjar ditembak dari arah ketinggian oleh gerombolan OPM dari kejauhan hingga peluru OPM menembus bagian dada sebelah kanan salah satu prajurit TNI AD yang masih berusia 22 tahun itu. Pengejaran terhadap para pelaku penyerangan pun dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri di Sugapa, Papua. Dalam pengejaran kelompok OPM itu, tim gabungan TNI Polri telah berhasil menemui salah satu orang yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan tersebut yang bernama Janius Bagau. Namun, pada saat dilakukan pemeriksaan, Janius Bagau nekat melarikan diri dengan lompat ke jurang. Tembakan peringatan pun tidak dihiraukan oleh Janius Bagau, hingga moncong senjata pun diarahkan ke Janius Bagau yang tetap mencoba melarikan diri dari upaya pemeriksaan TNI dan Polri. Karena medan yang terjal tersebut, Janius Bagau berhasil melarikan diri dari petugas TNI Polri dengan luka tembak di bagian tangan. Kondisi distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua berangsur normal setelah serangan dari kelompok kriminal bersenjata Papua Jumat 7 Mei. Aktivitas di pasar hingga sholat Jumat umat muslim berlangsung aman. Hal ini disampaikan Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Iqbal menyebutkan warga melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional distrik Ilaga. Begitu pula aktivitas umat Islam di Ilaga, Papua. Mereka dapat melaksanakan Jumatan di Masjid Al-Ikhlas dengan aman. Sebelumnya, KKB melancarkan aksi teror dengan melakukan penembakan ke Polres Puncak, Papua. Penembakan tersebut, kata Iqbal, dilakukan oleh 3 kelompok KKB, yakni kelompok Legakak Telenggen, Lairemayu, dan kelompok Mamboan. Iqbal juga memastikan tidak ada warga Ilaga yang mengungsi terkait dengan baku tembak tersebut. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam telah memasukkan KKB sebagai kategori kelompok teroris. Dengan masuknya KKB sebagai organisasi teroris, Polri berencana menurunkan tim Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror di tanah Papua guna memperkuat Satgas Operasi Nemangkawi. Dalam kurun waktu 3 pekan terakhir, KKB makin intens melakukan aksi kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua. Anggota KKB menembak 2 orang guru, yakni Octavianus Rayo, 42 tahun, dan Yonatan Rande, 30 tahun.